Luasnya wilayah laut Indonesia menghadirkan tantangan besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan baik dari aktivitas ilegal maupun potensi bencana alam. Menjawab tantangan ini, para peneliti BRIN mengembangkan sebuah radar multifungsi yang tidak hanya mampu melakukan pemantauan atau surveillance, tetapi juga mendeteksi gelombang laut termasuk potensi tsunami. BRIN melalui Pusat Riset Telekomunikasi tengah mengembangkan teknologi intelijen radar kostal multifungsi untuk deteksi pemantau gelombang laut. Peneliti Pusat Riset Telekomunikasi, Yuyu Wahyu, menjelaskan bahwa radar pemantau gelombang permukaan laut memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasan laut. Kita simak penjelasannya. Latar belakang riset ini adalah untuk membuat radar yang berfungsi multifungsi ya, yaitu sebagai radar surveillance dan juga sebagai radar deteksi gelombang laut ya, atau pada kondisi ekstrim adalah untuk mendeteksi tsunami ya. Sehingga dengan radar ini kita bisa memberikan keamanan di laut Indonesia yang sangat luas ini ya, untuk deteksi kapal ya, baik itu illegal fishing, illegal logging, juga untuk keamanan dari bencana, yaitu bencana tsunami. Yuyu dan tim mengembangkan teknik pemanfaatan clutter dalam pendeteksian gelombang yang menjadi bagian dari pasca proses radar untuk mengukur jarak, tinggi gelombang, dan kecepatannya. Metode ini akan melengkapi fitur radar sehingga semakin multifungsi. Untuk memastikan akurasi data yang dihasilkan radar, melalui kalibrasi dengan menggunakan alat pembanding. Proses validasi menjadi langkah penting agar radar benar dapat diandalkan dalam mendeteksi kondisi laut. Cara kerja radar ini terinspirasi dari sensor ADCP, yaitu Acoustic Doppler Current Profiler, yaitu sebuah sensor yang diletakkan di dasar laut yang bisa menghasilkan parameter tinggi gelombang laut dan arus laut ya. Nah, sensor ini diganti dengan radar yang kita buat sekarang ini, yaitu radar yang bekerja pada frekuensi X-band ya, dengan sinyal processing ya. Maka data dari radar ini bisa menghasilkan parameter untuk level dari gelombang laut atau tsunami dan juga arus laut. Tidak hanya untuk kepentingan riset, pengembangan radar ini diharapkan dapat menjalin kolaborasi dengan mitra. Seperti apa potensinya? Harapannya adalah bahwa radar ini nanti bisa dilisensikan ke pihak industri dan digunakan oleh user. Beberapa waktu yang lalu saya diundang jadi narasumber di BMKG, kebetulan terkait dengan radar ini ya. Jadi BMKG akan mengadakan radar X-band ini, yaitu 10 buah di tempat yang berbeda-beda untuk mensupport kapal-kapal yang akan berlabuh. Jadi ini sangat gayung bersambut ya dengan BMKG. Tentunya BMKG akan lebih banyak lagi menggunakan ini ya untuk kedepannya ya. Jadi kita akan mempercepat proses finalisasi dari radar ini. Juga kami juga sekarang lagi ada kajian dengan Bakamla ya. Bakamla itu masang stasiun-stasiun radar di pantai ya, bisa sampai puluhan atau ratusan ya. Idealnya memang pantai kita ini ada 800 buah radar yang bisa dipakai. Nah, radar ini sebaiknya berfungsi juga untuk surveillance, yaitu deteksi kapal-kapal di pantai ya, sejauh horizontal kira-kira 63 km, dan juga untuk deteksi gelombang laut. Jadi sekaligus ya, nanti radar ini juga untuk kebencanaan. Penggunanya banyak sekali dan diharapkan ini bisa dijadikan untuk industri dalam negeri. Terima kasih kawan BRIN telah menyaksikan BRIN Daily News. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.